Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryanti SPD, CGP Angkatan 6 dari SMP Negeri 40 Purworejo, akan menyampaikan tugas 1.1.A.8 Modul 1.1 Koneksi Antar Materi, Kesimpulan dan Refleksi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang diteruskan atau diwariskan. Menurut KHD, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Lebih lanjut, KHD menjelaskan keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan juga dikenal dengan nama trilogi pendidikan dengan semboyan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso tuturi handayani. Di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, yang pertama adalah siswa datang ke sekolah dengan niat yang tulus untuk mencapai ilmu pengetahuan ke sekolah. Yang kedua, pembelajaran yang dilakukan adalah didominasi dengan metode ceramah, guru yang aktif menjelaskan materi atau teacher center. Yang ketiga, pada saat awal pembelajaran, saya tidak membuat kesepakatan kelas. Keempat, saya belum menerapkan pembelajaran yang berdasar cara belajar anak atau diferensiasi. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1, yang pertama, pendidik menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, pembelajaran yang aktif adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center. Yang ketiga, perlunya membuat kesepakatan kelas dalam pembelajaran. Yang keempat, pendidikan yang berhamba pada anak, memberikan pelayanan yang baik sesuai kebutuhan anak, orientasi pendidikan pada anak. Yang akan segera saya lakukan atau terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD. Yang pertama, bahwa setiap anak mempunyai kodrat alam dan zaman yang berbeda, sehingga kita sebagai pendidik menuntun anak mencapai kodratnya. Yang kedua, pembelajaran di kelas akan berlangsung baik apabila pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center, siswalah yang aktif melakukan pembelajaran, peran pendidik sebagai fasilitator. Yang ketiga, di awal pembelajaran akan membuat kesepakatan kelas agar peserta didik mengikuti pembelajaran dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama dan sudah mengetahui konsekuensinya. Yang keempat, pembelajaran akan dilaksanakan dengan melihat cara belajar peserta didik berdasar kebutuhan anak agar anak menumbuhkan minat dan potensi yang dimiliki oleh anak dan anak merasa dimerdekakan belajarnya. Demikian koneksi antar materi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.